sepanjang yang saya ketahui kebanyakan jenis lampu LHE yang berdaya besar adalah di bagian transistor yang sering kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari seorang penanya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini teman-teman. Jadi admin disuruh membuatkan tutorial cara memperbaiki lampu LHE ataupun CFL yang berdaya besar yaitu 85 watt. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk lampu LHE yang mati total, langkah yang pertama adalah kita harus membongkar terlebih dahulu neonnya seperti ini. Ini sudah saya berikan contoh. Jadi yang pertama kita cek yang paling mudah yaitu di bagian neonnya ini. Kita amati secara fisik jika ada yang kosong-kosong ini dipastikan wajib kita curigai. Kemungkinan neon ini putus. Jadi neon ini putus ataupun mati, lampu akan menjadi mati. Walaupun cuman putus di sebagian. Sedangkan untuk mengetahui bahwasanya neon ini masih bagus ataupun masih normal, caranya teman-teman bisa tes dengan multitester, menghubungkan kedua kabel ini sama ataupun kedua kabel filamen ini. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai multitester, teman-teman bisa menggunakan alat semacam ini. Teman-teman bisa menyimak video saya juga membuat tutorial cara membuat alat ini. Caranya sangat mudah sekali. Jika kita hubungkan kedua probe ini ada bunyi bip, itu artinya bahwasanya neon masih bagus. Nah, seperti ini teman-teman perhatikan. Ini artinya masih bagus di sebelah sini. Kita cek di bagian ini. Karena salah satu mati, lampu juga akan mati total sama. Kita akan cek di bagian kabel satunya. Oke, berarti ini mati teman-teman. Kita hubungkan tidak menghasilkan suara atau bunyi. Jadi ini bagian sini adalah mati. Ini cara yang paling mudah adalah cek di bagian yang dulu. Dan ini pun harus kita ganti. Lantas kita cek di bagian mesinnya ataupun di bagian drivernya teman-teman. Untuk mati total, baik itu yang berdaya rendah ataupun berdaya tinggi, cara ceknya adalah sama. Teman-teman perhatikan di bagian input. Langkah yang pertama, input dari AC. Kalau kita buka semacam ini jenis lampunya, dua buah kabel ini akan terhubung salah satu dengan namanya resistor fuse ataupun fuse FR. Ini teman-teman, kalau ini tidak ada tanda-tanda mencurigakan ataupun pecah, berarti masih baik. Ataupun kalau teman-teman masih ragu-ragu, bisa dicek dengan multitester dengan skala ohm, yaitu 200 ohm, karena nilainya ini rata-rata 10 di bawah 100 ohm teman-teman. Karena ini sangat penting sekali karena sebagai sekring, juga termasuk dalam komponen penurun tegangan. Lantas kita masuk cek di dioda bridge semacam ini teman-teman. Ini kalau di jenis lampu LED menggunakan jenis SMD semacam ini. Tetapi yang saya jumpai pada lampu CFL biasanya menggunakan jenis yang berbeda, yaitu mungkin bisa N4007, bisa M7, bisa SS27, ataupun ini dengan menggunakan dioda silikon. Sebenarnya sama, adalah intinya sebagai dioda bridge pengubah dari AC menjadi DC dan outputnya rata-rata sekitar 1 ampere. Lantas selanjutnya kita cek di bagian elko tegangan tinggi ini teman-teman. Ini kalau tidak menunjukkan ciri secara fisik menggelembung ataupun terjadi kebocoran, berarti masih bagus. Jadi ini rangkaian penurun tegangan sudah kita cek, mulai dari fuse FR, elko tegangan tinggi sampai dioda bridge. Setelah itu langsung saja kita cek di bagian transistor teman-teman. Untuk lampu LHE yang berdaya tinggi sepanjang yang saya alami, memang di bagian transistor ini sering putus. Tapi sebelum teman-teman ngecek di bagian transistor, teman-teman perhatikan sebelum masuk ke transistor ini teman-teman,
kedua buah transistor ini ada namanya resistor pemantik. Itu nilainya kisaran antara 10 ataupun 15 ohm. Yang lebih terkenal dengan resistor pemantik yaitu resistor di emitor dan basis. Yaitu sebelum masuk ke basis dan emitor pada transistor ini ada namanya resistor pemantik. Itu nilainya sangat kecil sekali. Biasanya kalau resistor ini putus ataupun rusak, maka langsung saja transistor keduanya itu kita ganti. Intinya bahwasanya menunjukkan transistor sudah rusak. Tetapi kalau resistornya kita cek masih bagus, baru kita cek di bagian transistor ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.